warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep masih bahas mengenai persamaan kuadrat. Pada video kali ini, yang akan Pak Asep bahas adalah mengenai penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Ya. Rumus ABC atau rumus kuadrat. Oke. Rumus kuadrat atau rumus ABC adalah rumus yang digunakan untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat yang mensubstitusikan nilai koefisien dan konstanta ke bentuk X1, X2-nya rumusnya sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Kalian perhatikan di tayangan samping ini ya. Biar lebih mudah, kita perhatikan contoh soal di sini. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Soalnya X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Kalau kita menggunakan rumus ABC, langkah pertama, kita harus identifikasi nilai A, B, dan C. Dari soal tersebut, kita dapatkan nilai A-nya 1, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 12. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut kita substitusikan ke rumus persamaan yang tadi, yaitu X1, X2 sama dengan negatif B, positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Di mana nilai A-nya kita ganti dengan 1, B-nya kita ganti dengan 8, C-nya kita ganti dengan 12. Oke, dari sini didapat bahwa X1, X2 sama dengan negatif 8, positif negatif akar 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 12 per 2 dikali 1. Selanjutnya kita sederhanakan, jadi X1, X2 sama dengan negatif 8, positif negatif akar 8 kuadrat 64 dikurangi 4 kali 1 kali 12 48 per 2 kali 1 adalah 2. Kita sederhanakan lagi, X1 X2 sama dengan negatif 8 positif negatif akar 16 per 2. Kita lanjutkan, X1 X2 sama dengan negatif 8 positif negatif akar 16 adalah 4 per 2. Selanjutnya kita cari untuk X1, kita ambil bernilai 4 yang positif, yaitu X1 sama dengan negatif 8 ditambah 4 per 2. Hasilnya sama dengan negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4 per 2. Negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Selanjutnya, untuk X yang kedua, kita ambil yang negatif 4, yaitu X2 sama dengan negatif 8 dikurangi 4 per 2. Jadi X2 sama dengan negatif 12 per 2. Hasilnya X2 sama dengan negatif 6. Jadi, hasil penyelesaian daripada soal tersebut dapat himpunannya adalah negatif 6 dan negatif 2. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. Soalnya 2X kuadrat kurang 8X kurang 10 sama dengan 0. Untuk penyelesaian soal di sini sama seperti tadi, kita identifikasi, kita data nilai A, B, dan C. Dari soal di sini kita dapat A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 8, C-nya sama dengan negatif 10.
Selanjutnya, dari nilai A, B, C di sini, kita substitusikan ke rumusan. Tadi rumusannya X1, X2 sama dengan negatif B, positif negatif akar B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Kita ganti X1 A, B, C-nya. Jadi, X1, X2 sama dengan negatif. B-nya negatif 8, jadi 8. Positif negatif akar negatif 8 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 2 dikali negatif 10 per 2 dikali 2. Selanjutnya kita dapatkan X1 X2 sama dengan 8 positif negatif akar 64 ditambah 80 per 4. Selanjutnya, kita sederhanakan menjadi X1, X2 sama dengan 8 positif negatif akar 144 per 4. Kita lanjutkan lagi, kita sederhanakan lagi. X1, X2 sama dengan 8 positif negatif 12 per 4. Tadi akar 144 adalah 12. Selanjutnya, kita cari penyelesaian untuk X1 dan X2. Untuk X1, kita ambil positif 12. Sementara untuk X2, kita ambil negatif 12. Jadi, X1 sama dengan 8 ditambah 12 per 4. Didapat, X1 sama dengan 20 per 4. X1 sama dengan 5. Selanjutnya, X2 sama dengan 8 dikurangi 12 per 4. X2 sama dengan negatif 4 per 4. X2-nya sama dengan negatif 1. Oke, dari sini kita dapatkan akar-akarnya X1, X2 adalah 5 dan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 5 dan negatif 1. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari persamaan kuadrat yang kita bahas tadi, yaitu dengan menggunakan koefisien dan konstanta persamaan kuadrat, maka akar-akar persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan rumusan ABC, yaitu rumusannya X1, X2 sama dengan negatif B, positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, untuk video pembelajaran kali ini, ya, Pak Asep sudah selesai membahasnya. Ya, sampai ketemu di video pembelajaran yang lain, yaitu mengenai yang akan kita bahas selanjutnya adalah nilai diskriminan. Untuk pertemuan kali ini, Pak Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.